sore Heartline semua, senang sekali ya sore hari ini kembali saya Yohana Elizabeth Arjidinata bersama-sama di sore hari ini atau di senja di bagian di luar waktu Indonesia Barat dalam program live talk show satu hati hatinya kita semua. Tema sore hari ini adalah toxic friendship, hadapi atau jauhi. Nah, kalau kita punya teman yang konotasinya meracuni kehidupan kita di dalam tumbuh kembang kita baik secara psikologi maupun hal-hal yang lain, nah sebaiknya kita jauhi atau dekati nih atau kita bantu. Nah, kita akan bahas sama-sama sore hari ini. Saya seperti biasa banyak sekali yang menemani. Jadi kita akan bercakap-cakap, saling bertanya. Tentu tidak asing, sang satu ini adalah sahabat saya. Apa saya suka bilang crime partner. Kangen banget udah lama kita nggak sharing bareng-bareng ya. Tapi satu hari sore hari ini menghadirkan Kakak Franz Nicholas. Hai, selamat sore Kak Franz. Halo sore Kak. Happy belated birthday. Hahaha, lagi birthday-nya berhari-hari. Terima kasih, makasih. Thank you ya Kak Fran sudah mau sama-sama ada di kegiatan kita sore hari ini. Nah, ada juga nih dari personal growth. Ini juga mukanya yang satu ini saya sering sekali bertemu ngobrol ya. Rasanya bisa diketemukan di ajang yang berbeda. Iya, halo Kak Ayo, halo Kak Hai Kak Frans, Grace, selamat apa sore. kabar? Iya, Panggilnya sebenarnya Kak Ivon ya, tapi nama iya, lengkapnya Kak Grace Ivonika, jadi dipanggilnya Kak Ivon. Bersama betul. kita juga ada adik I Gede Arya Saputra. Kalau dari namanya pasti ini adalah Bali. Iya. Halo Kak, Hai, selamat sore. sore. Dipanggilnya Iya, Pak Arya Saputra atau Gede? Arya Kak. Oh, Biasanya dipanggil Arya. Arya. Dipanggilnya Arya. Arya dari pasti namanya asalnya Bali ya, tapi saat ini tinggal di Denpasar, Bali atau di mana? Di Lampung Kak. Tuh kan, jauh kan Kak Frans? Dari namanya Bali, tapi adanya di Lampung. Sekolah atau kuliah atau gimana nih? Aku pelajar SMA Kak, SMA kelas kelas 12. 12. Oke. Masih online atau sudah offline di sana? Untuk di sekolahanku, syukurlah udah offline sih Kak. Oh, jadi udah mulai masuk normal ya? Iya, Udah tapi full dari pakai pagi sampai sore? enggak Kak, cuman sampai jam 11. Itu Hmm. juga shift gitu Kak, sistem Oke. masuknya. Ternyata enggak saya sama Kak Frans yang sif-sifan ya, kamu juga sif-sifan. Oke, tema kita sore hari ini nih tentang toxic people, didekatin atau dijauhin. Kemarin saya menghubungin Kak Frans, saya bilang Kak Frans yuk bantu yuk pelayanan kita sore hari ini besok gitu. Terus Kak Frans bilang, aduh apa tuh materinya gitu. Jadi sekarang kita mau ngobrol sama-sama. Yang pasti orang yang berkompeten ini Kak Ivon nih. Kak Ivon, saya sama Kak Frans satu pertanyaan sama. Apa sih toxic people itu? Oke, toxic people, kata-kata toxic people tuh kayak udah mulai apa ya, udah mulai menjamur gitu ya di artikel-artikel dan media sosial gitu sejak kayaknya mungkin setahun 2 tahun belakangan ini ya. Jadi banyak orang yang mungkin jadi lebih kenal tentang kata-kata toxic. Nah, Oke. sebenarnya kata toxic itu tuh yang dimaksud dengan toxic yang dimaksudkan ini adalah dijelaskan dengan beberapa ciri-ciri nih. Misalnya karakter toxic yang pertama itu adalah manipulatif gitu ya. Manipulatif di sini tuh kita bisa jelaskan seperti respon yang diberikan tapi tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya tuh terjadi gitu. Jadi kayak memutarbalikkan fakta gitu ya. Jadi orang yang menerima informasinya tuh terkesannya jadi merasakan yang sebaliknya dibandingkan apa yang sebenarnya tuh terjadi gitu ya. Misalnya kalau orang yang seseorang menyalahkan orang lain gitu ya, terus orang lain ini sebenarnya nggak salah gitu. Tapi karena dia disalahkan, sehingga dia terkesan jadi merasa, oh benar ya saya yang salah ya. Saya kayak gitu. Terus kalau kita ngomongin toxic people, karena toxic kan artinya racun ya, gitu. Jadi meracuni perkembangan diri gitu ya, perkembangan diri seseorang, terus meracuni juga mungkin mindsetnya. Jadinya orang yang berinteraksi dengan toxic people ini bisa terdampak menjadi tidak berkembang dengan baik gitu ya, terpengaruh hal buruk gitu, atau bahkan efek-efek yang lebih jauh secara psikologis, misalnya jadi rendah diri, jadi
persepsi terhadap dirinya jadi berubah ke arah yang negatif. Seperti itu, karena cenderungnya dia merasa bahwa dia di posisi yang kurang baik dengan kritik-kritik ataupun respon-respon yang diberikan oleh si toxic people ini. Gitu. Jadi intinya karena ini toxic, ya udah pasti emang efeknya tuh negatif sih, Kak Iyo, Kak Franz. Gitu. Nah, menariknya gini ya, kan tadi dibilang ada statement-statement tertentu kalau tadi tidak salah ditekan sehingga dia merasa bersalah. Tetapi apakah di dalam remaja nih di areanya Arya nih ya, biasanya kan juga sebetulnya tidak hal yang seperti itu. Contoh misalnya dia berada di lingkungan yang sekarang semuanya merokok gitu loh. Nah, dia sendiri tidak merokok. Misalnya nih contoh gitu. Apakah itu juga termasuk toksik orang-orang yang merokok ini gitu, yang ayo dong ngerokok, padahal memang kalau bisa dibilang kan tadi kata toksik aja udah umum. Nah, merokok juga buat Arya dan teman-teman mungkin sudah umum bahkan di bawah itu gitu. Nah, ini kalau contoh-contoh seperti ini apakah toksik juga? Nah, kalau misalnya kita ngomongin kayak gitu, kita mesti lihat konteksnya ya. Mengajak atau memaksa gitu. I see. Kalau misalnya mengajak, itu kan lebih konotasinya supaya mungkin dia tidak merasa kayak di kelompok tersebut jadi nggak ngerokok sendiri gitu misalnya, atau merasa terasing dari kebiasaan yang dilakukan di kelompok itu gitu ya. Tetapi ketika orang tersebut yang diajak nih merasa bahwa oh saya tidak mau gitu, saya tidak mau merokok gitu, nggak apa-apa kalian ngerokok aja, saya nggak usah, kita ngobrol-ngobrol aja misalnya kayak gitu, atau saya pesan minum dulu deh misalnya kayak gitu. Dan kalau misalnya orang yang mengajak tadi menghargai nilai tersebut, nilai yang dianut oleh orang ini, jadi oke nggak apa-apa, sorry ya kita ngerokok, nggak apa-apa kan ya gitu. Itu namanya bukan toxic people ya, gitu. Karena dia menghargai loh dan baik ya, maksudnya kan dia juga tahu bahwa sebenarnya itu pasti merokok ada efek-efek samping dan orang ini teman saya ini nggak mau, ya berarti sebenarnya bagus gitu, jadi dihargain. Nah beda kalau misalnya memaksa, contohnya dikatain ya misalnya payah lo kenapa sih nggak mau ngerokok gitu, nggak keren, ya udahlah nggak usah main sama kita lagi dan lain-lain. Nah itu sama yang tadi kayak ciri-ciri toxic people yang udah saya jelaskan ya, jadi membuat si orang lain ini yang mendapatkan respon itu jadi jadi iya nih aku nggak keren, aku berarti emang nggak cocok ya masuk ke lingkungan pertemanan ini, jadi kayak merasa ditolak. Nah, ini bisa kalau misalnya sering terjadi atau misalnya orang yang diberikan respon itu sensitif juga, itu efeknya bisa panjang tuh sebenarnya. Ya, kalau memang terus-menerus seperti itu. Oke, gitu kayak. Atau saya mau nanya sama Kak Frans, saya toksik gak ke dirimu? Gimana Kak? Aku toksik gak kepada dirimu? Kayaknya kita semua mesti introspeksi juga ya, kadang-kadang kita nggak ngerasa toksik, tapi begitu dengar penjelasannya tadi Kak Ivon, atau misalnya saya sebelum talk show ini juga baca-baca, ternyata ada kemungkinan saya juga toksik kepada istri saya atau ke teman-teman, karena kadang-kadang kita kan suka berusaha mengubah orang lain ya. Nah caranya kadang-kadang bikin orang itu mungkin rendah diri mungkin atau apa gitu, sementara ya itu kalau misalnya udah masuknya maksa aja udah itu salah satu indikator bahwa itu toksik atau enggak. Kita kan nggak boleh maksa itu tugasnya koki. Betul sekali. Abis itu kita makan-makan, menyambut hari Natal. Nah, Arya sendiri di lingkungan teman-teman nih di sekolah gitu ya, pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang seperti yang Kak Ivon tadi sampaikan? Terus kalau iya, biasanya ke arah apa? Kalau untuk aku sendiri sih Kak, kalau untuk maksa gitu kayaknya nggak ada sih Kak. Kalau di dalam kasusku itu kayak kita tuh ngobrol gitu Kak. Nah, obrolannya tuh kadang bukan hal yang positif gitu Kak. Nah, secara tidak sengaja kan kita tuh kayak terbawa gitu Kak sama obrolannya dia, dan itu mempengaruhi kita gitu Kak. Tapi nggak ada paksaannya gitu Kak. Dan biasanya itu ngarahnya tuh ke sesuatu yang nggak membangun gitu Kak. Maksudnya tuh nggak membangun tuh lumayan merugikan kita gitu Kak. Kayak nanamin mindset negatif dan sebagainya gitu Kak. Oke, jadi bisa dibilang Arya mah hidupnya lempeng-lempeng ya, enak terus gitu ya, nggak pernah ada yang dipaksa dan memaksa. Enak ya kalau frase, kalau kita berdua suka paksa-paksaan ya.
Berarti area lingkungannya bagus. Kan ada kata-kata juga, show me your friends, I will show you your future. Atau misalnya teman-teman kita, 5 orang terdekat kita, kita adalah rata-rata dari 5 orang terdekat kita. Jadi memang kita mesti benar-benar memilih teman. Apalagi hari ini juga kan pas banget tuh temanya, toxic friendship. Nah, sama-sama kita belajar nih. Iya, nah pertanyaannya sekarang nih Kak, kayak tadi Kak Frans bilang nih Kak Ivon, kita tuh suka nggak sadar sebetulnya kita bisa dikonotasikan toksik apa tidak gitu. Jadi memaksakan keinginan kita, terutama mungkin untuk hal-hal tertentu yang memiliki poweritas ya. Misalnya laki-laki memiliki power terhadap perempuan atau suami lebih power kepada istri, terus orang tua lebih power kepada anak. Terus teman juga begitu ya, senioritas gitu kan. Oh, kamu kelas 11, saya kelas 12. Nah, kayak begini-begini nih sebetulnya masih aman apa enggak sih gitu? Apa memang sebetulnya memang harus itu bumbu gitu loh? Oke, iya benar banget. Jadi kalau kita ngomongin toxic itu nggak cuma di pertemanan ya. Kalau bahasanya kan banyak toxic parents, toxic relationship kayak gitu ya. Jadi ada di dalam bisa dalam berbagai hubungan relasi gitu. Nah, tapi kalau tadi menariknya Kak Frans jadi kayak tegang gitu ya. Hah, berarti saya toxic juga nggak ya gitu kan abis baca-baca artikelnya. Sebenarnya kita perlu lihat dari segi frekuensinya, terus intensitasnya gitu ya, terus konteks. Jadi kita harus lihat konteks dulu gitu ya. Misalnya nih orang tua maksa anaknya minum obat, nggak bisa kita bilang dari karena memaksa artinya orang tuanya tuh toxic parents nggak bisa juga ya gitu ya. Kita masih lihat konteks dulu yang pasti. Jadi jangan sampai langsung menjudging orang lain atau judging diri sendiri dengan toxic. Ya, kita mesti lihat dari konteksnya. Kalau misalnya nih kayak tadi, kalau misalnya kita memaksa dengan ada tujuan yang memang perlu ya, baik gitu, tujuannya baik, terus tujuannya juga memang secara apa ya, secara general itu memang bisa mengembangkan orang tersebut, membantu orang tersebut, itu kita nggak bisa langsung generalisasi bilang bahwa itu toksik juga, gitu ya. Cuman kadang-kadang di sini nih poin yang challenging-nya. Kadang-kadang tuh orang yang toxic gitu ya, bilangnya dia memaksa itu tuh karena tujuannya baik. Oke. Challenge-nya di situ ya tantangannya. Jadi dari kitanya sendiri mesti benar-benar apa ya, sadar penuh untuk filtering dulu gitu, menyaring dulu kira-kira ajakannya, arahannya atau pengaruhnya ini beneran baik apa enggak buat saya gitu. Nah, kalau misalnya dari kitanya sendiri langsung percaya nih, padahal kitanya juga merasa kayak nggak nyaman atau kita jadi merasa tertekan ketika melakukan atau diajak melakukan seperti itu atau kita diberikan kritik-kritik seperti itu, artinya ya kita mesti recheck lagi. Ini jangan-jangan dibilang tujuannya baik itu hanya tanda kutip aja. Buat kebaikan orang itu, bukan kebaikan kita. Bisa aja kayak gitu ya. Jadi kitanya mesti benar-benar menilai dulu konteksnya, menyaring dulu benar-benar sesuai apa enggak dari respon yang diberikan itu sih. Oke, Ayo. Ya. Kak Frans sama Kak Arya bisa bertanya ya kalau mau bertanya. Jadi jangan saya doang. Kita ngobrol santai pokoknya di sini. Jadi saya tidak mentoksikkan kalian. Nah, Kak Frans, tadi kan Kak Frans bilang banyak baca-baca gara-gara ada kalimat toksik gitu. Kalau menurut Kak Frans nih, Kak Frans sih di ruang lingkup pekerjaan yang banyak sekali ketemu orang dengan berbagai karakter ya. Karena kan bermain peran, ketemu yang beda-beda dan kadang tuh kan juga bisa bilang gini, ini serius atau lagi acting sih gitu loh. Gitu. Nah, gimana sih Kak Frans menghadapi teman-teman yang misalnya konotasinya Kak Frans nggak nyaman gitu, terkesan ya mungkin sekarang bisa dibilang toksik ya, sedikit memaksa gitu. Kalau Kak Frans dihadapi seperti itu tuh biasanya gimana Kak? Iya Kak, memang pekerjaan saya banyak ketemu orang, tapi seringkali kan cuma satu proyek, jadi nggak dalam kurun waktu yang lama gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada beberapa orang yang mungkin bisa terus berlanjut gitu, misalnya sahabatan untuk lama itu juga biasanya kita punya kesempatan untuk milih. Kita kan salah satu tugas kita kan menjaga hati ya, kita nggak bisa mengontrol apa yang terjadi sama kita, tapi kita harus sebisa mungkin harus jaga hati supaya kesehatan mentalnya juga tetap terjaga, supaya tetap damai gitu.
bukan masalah happy atau masalah enggaknya, tapi yang penting kan kalau happy kan lebih situasional. Nah, kalau misalnya menghadapi orang-orang yang nggak sejalan dengan value, biasanya saya ukurnya melalui value. Jadi melalui boundaries juga. Misalnya value-nya nggak sejalan dengan saya akan berhati-hati sekali supaya tidak terpengaruh gitu. Kan setiap orang punya influence ya. Kalau misalnya satu proyek sama orang, tapi ini orang ngeluh terus, aduh ini kok kerjanya nggak selesai-selesai ya, aduh pulang pagi nih, aduh kok ini orangnya gini, wah itu juga berpengaruh, kita bisa ketularan juga, akhirnya mengeluh juga. Nah itu udah mulai satu sinyal supaya saya untuk jaga jarak, gimana caranya supaya saya tetap positif gitu dalam menyikapi pekerjaan, nggak terbawa dengan kenegatifan orang tersebut. Atau misalnya salah satu value yang saya sangat hargai adalah juga kejujuran, Kak. Soalnya kalau misalnya kejujuran kan kita juga nggak bisa percaya sama orang itu. Jadi kalau misalnya nggak bisa dipegang perkataannya, saya juga udah mulai oke, nggak apa-apa, kita tetap temenan kok, tapi nggak semua orang juga akan jadi sahabat gitu. Jadi kalau misalnya ibarat rumah ya, ada orang yang cukup sampai di pagar aja, ada orang yang bisa kita izinkan sampai ruang tamu. Semakin sedikit, semakin ke dalam tuh pasti semakin sedikit. Apalagi yang masuk ke kamar tidur, wah itu pasti nggak sembarangan orang juga. Jadi ya itu sih kalau aku nyaringnya kayak gitu. Keren. Diharapkan kan seperti itu, hatinya juga akan terjaga gitu kan. Keren. Nah, Kak Ivon nih, gimana nih? Apakah gini, sesuai dengan judul ya, dijauhi atau didekati? Artinya kalau kita dijauhi, ya saya nggak tahu konotasi yang Kak Frans masuk ini apakah termasuk dijauhi atau sebetulnya justru membuat proteksi diri. Nah, di sini dulu deh. Kira-kira apa ini yang Kak Frans terangkan? Nggak salah sih, buat saya benar banget. Tapi pertanyaannya adalah, ini konotasi yang menjauhi atau memproteksi diri? Ini konotasinya jadi memproteksi diri sih, lebih ke situ ya. Kalau menjauhi itu, kalau misalnya tadi Kak Frans menambahkan bumbu, misalnya kayak ya udah saya nggak biarin dia masuk ke depan rumah dari depan gerbang rumah saya, nggak boleh saya izinkan ke dalam gitu ya. Terus saya juga nggak mau berurusan sama dia sama sekali deh gitu. Kalau nggak perlu banget ya nggak usah deh gitu. Itu kan kita jadi ada konotasinya menjauhi ya, jadi kayak menghindari gitu ketemu sama dia dan lain-lain. Tapi kalau tadi Kak Frans nggak menambahkan bumbu itu kan kesannya, kalau beliau datang ke rumah kita, ibaratnya beliau tuh approach kita, mendekati kita, kita akan bolehkan sampai tahap yang di depan gerbang gitu. Nah itu namanya memproteksi ya. Kita ngomongnya membatasi, karena yang tahu kita kapasitasnya itu bisa terpengaruh apa enggak, terus kapasitasnya kita bisa seberapa kita mampu menyaringnya sampai mana, itu kan kita sendiri yang tahu gitu. Dan benar banget kata Kak Frans tadi, kalau kita ngomongin value atau nilai ya, setiap orang kan punya personal value atau nilai-nilai personalnya masing-masing. Nah, salah satu ciri toxic people juga adalah ketika nilai-nilai yang orang lain anut ini tidak dihargai gitu. Jadi orang tersebut berusaha untuk menembus itu atau merusak nilai tersebut. Itu namanya sudah sangat melewati batas kan. Gitu. Sudah pasti efeknya akan membuat orang ini yang nilainya berusaha ditembus ini tuh jadi nggak nyaman. Nah, perasaan nggak nyaman kalau kita ngomongin pertemanan, kalau kita aja udah nggak nyaman dalam pertemanan tersebut, gimana caranya kita bisa berkembang? Satu. Terus gimana caranya kita bisa tentram secara psikologis gitu ya, atau bahkan mendapatkan, kan kalau kita lagi aktivitas sama teman itu pengennya happy-happy, pengennya dapat masukan yang membangun, pengennya dapat dukungan gitu. Boro-boro itu gitu, kalau kitanya aja di dalam bersama mereka aja kita udah nggak nyaman karena banyak batasan-batasan diri kita yang berusaha ditembus dan dipaksa ditembus oleh mereka, ya susah gitu. Jadi kalau misalnya sesuai judulnya hari ini ya, hadapi atau jauhi, sebenarnya saya lebih setuju justru jawabannya Kak Frans gitu. Jadi nggak ada benar-benar kita harus dekati, karena kalau misalnya kapasitas kita nggak merasa mampu untuk menghadapi atau mendekati orang tersebut yang kita sudah tahu toksik,
kita jangan sampai memaksakan diri gitu. Kenapa? Karena efeknya juga jadi negatif buat semuanya. Ibaratnya kalau kita mau menghadapi seseorang, kitanya mesti siap dulu kan. Kalau kitanya nggak siap, malah yang ada nanti ketika kita memaksakan diri, kitanya juga jadi nggak enak, merekanya juga sama gitu. Nah, begitupun juga kalau menjauh. Kalau menjauh, kalau kita ngomongin pertemanan tuh, kita sebisa mungkin mengarahkan diri menjadi teman yang baik gitu ya. Teman yang baik artinya ketika teman kita pun nggak baik sama kita, entah dia toksik, entah dia apapun yang efeknya buruk sama kita, kalau kita menjauhi dia tuh sama aja kayak kita jadi teman yang ikutan buruk juga, tapi dengan cara yang berbeda gitu. Nah, lebih baik kita jaga hubungan aja, tapi dengan batasan-batasan atau boundaries tadi kalau Kak Frans bilang ya, yang kita memang buat sendiri sesuai sama kenyamanan kita, sesuai sama kapasitas kita, sesuai sama karakter kita juga. Seperti itu sih, Kayo. I see. Nah, kalau berbicara tadi ya, Arya, sebetulnya jelas sekali kan di dalam kehidupan bersosialisasi bersama teman-teman, apalagi Arya ini kan di umur yang pengennya tuh banyak teman, banyak aktivitas, banyak kegiatan gitu ya. Nah, pasti Dok Arya juga pernah melihat hal-hal yang tadi disebutin baik dari Kak Frans maupun Kak Ivon. Nah, kalau Arya di posisi seperti itu gitu loh, mungkin dalam organisasi sekalipun gitu kan, dalam organisasi kadang-kadang kita harus mau suka nggak suka mesti ngikut gitu ya. Nah, ini Arya sendiri ngadepinnya gimana nih kalau kayak begini? Kalau untuk aku sih Kak, kadang gitu ada rasa nggak enaknya gitu. Nah, kadang enggak juga gitu. Nah, kalau aku ngadepinnya itu kayak aku tuh tetap megang valueku sendiri gitu Kak. Maksudnya duniaku sendiri aku tetap aku pertahanin gitu Kak. Jadinya aku kadang bisa ketika orang nggak sependapat ke aku sama aku, biasanya aku coba diskusiin ke mereka gitu Kak. Ini kayaknya bagusnya gini gini gini. Ini kayaknya bagusnya gini. Nah, ketika nggak dapat kesimpulannya itu, kadang tuh kayak coba kurangin ininya Kak, komunikasi ke dianya gitu Kak. Kalau misalkan nggak dapat kesimpulannya, nah jadinya sebenarnya itu salah ya Kak ya kalau kayak gitu Kak. Nah, nggak tahu nih Kak Ivon, salah nggak tuh katanya? Ditanya nih sama Arya sekarang. Asik, udah mulai hidup. Konfirmasi dulu. Jadi maksudnya Arya ini ya, apa namanya, berusaha menjelaskan dari sisi kamu, terus kamu tarik kesimpulan sendiri, seperti itu. Iya Kak, jadi kayak gitu. Oke. Sebenarnya kalau ini contohnya kan case-nya beda pendapat gitu ya, maksudnya ya. Kalau misalnya beda pendapat itu sebenarnya setiap pihak itu berhak untuk mengutarakan yang menurut dia benar apa gitu kan. Tapi rules-nya atau aturannya kan kita harus menghargai dulu, mengapresiasi dulu pendapat orang lain ya. Gitu. Jadi walaupun pendapat kita berbeda, kita tetap mesti ungkapkannya itu dengan bukannya menyalahkan atau memojokkan pendapat yang berbeda tersebut. Tapi kita tetap menghargai. Jadi kalau tadi Arya bilang bahwa Arya tetap berusaha mengutarakan menurut kamu seperti A, B, C, D, E, lalu kamu ambil kesimpulan sendiri, sebenarnya sih nggak apa-apa gitu. Asal kamu tetap menghargai pendapat yang lain dan kamu tetap mau menerima dulu nih, menampung dulu. Menampung, terus recheck lagi, mempertanyakan lagi, pendapat dia tuh benar apa enggak ya? Gitu. Walaupun awalnya pendapat kamu berbeda nih. Kalau misalnya, ada benarnya juga sih, tapi nggak sepenuhnya benar gitu. Nah, kalau kayak gitu kan kamu bisa mengapresiasi dulu nih, benar juga sih menurut kamu yang tadi kamu bilang, kalau A, B, C-nya itu benar gitu ya. Nah, tapi di sisi lain aku kayaknya punya pendapat yang berbeda nih soal yang poin-poin lain, karena menurut aku bla 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 gitu. Ya, jadi intinya kalau diimbangi dengan menghargai yang sisi satunya sih nggak masalah gitu. Nah, menjawab jadi itu tadi kayak tips and trick ya buat nolak secara halus gitu ya Kak. Gini, nolak atau nggak nolak itu kan haknya Arya nih gitu kan. Cuman pada saat kamu menjelaskan mungkin ya kenapa kamu menolaknya, ya itu tadi tetap menghargai aja. Contoh nih, kita ambil contoh misalnya yang kayak tadi kayak contohin ya, diajak rokok misalnya gitu. Terus kamu nggak mau kan, sebenarnya tinggal aja bilang nggak mau lah gitu. Ngapain, ntar sakit, lalala gitu. Tapi kamu bisa bilang dulu,
ya thanks bro, misalnya thanks bro ajakannya gitu, atau apalah ya, sesuai sama kenyamanan kamu aja gitu. Terus ya tapi aku ngindarin banget ngerokok nih, soalnya emang nggak nyaman juga ya sama bau sama pas nih ngisap bau rokok tuh kurang nyaman juga gitu. Cuman nggak apa-apa kok kalau misalnya kalian mau ngerokok, nggak apa-apa, nanti aku bisa kesana sebentar, nanti kalau kalian udah selesai aku kesini lagi misalnya gitu. Jadi ibaratnya tuh kita tidak mengecilkan atau menyalahkan perilaku orang, karena kalau kayak gitu mau mereka toksik atau enggak mereka bisa tersinggung. Gitu. Gimana Arya? Memuaskan dijawab atau masih penasaran? Iya Kak, maaf Kak tadi suaranya agak putus-putus. Ya. Oke. Yang putus-putus agak saya putus-putus atau Arya ya? atau Kak Ivon? Kak Yohana yang putus. Saya. Dia baca dulu nama saya. Jawabannya tadi sudah mewakilkan belum dengan apa yang dipertanyakan? Udah Kak, udah banget. Thank you Kak. Jadi kayak kita tuh masih gimana Arya? Jadi kayak kita tuh pasti mencoba buat dia tuh biar nggak terlalu sakit. Maksudnya tuh terlalu sakit hati gitu ketika kita nolak ya gitu. Oke. Itu sih Kak yang aku tangkap tadi. Siap. Yang pasti jangan ada dusta di antara kita supaya tidak ada sakit hati, ya kan? Nggak ada hubungannya ya. Oke, berbicara toksik memang kayaknya nggak ada habisnya gitu. Dan apalagi kita baru berbicara hadapi atau jauhkan gitu ya. Sementara kalau tadi kita dengar ada berbagai macam toksik orang tua, relationship, terus dan teman-teman. Nah, kita akan bahas lagi lebih dalam lagi tentang toksik ini setelah yang satu yang mau lewat. Iklan kita bersama ini, silakan. Ya, senang sekali ya kita masuk ke sesi kedua dari talk show sore hari ini bersama Satu Hati. Temanya tadi bagi yang baru bergabung, Heartline, tadi kita membahas tentang toxic people, didekati atau dijauhi. Bersama saya ada Kak Gracia Ivonika atau Kak Ivon dari Personal Growth, dan juga ada I Gede Arya Saputra yang namanya nama Bali tapi tinggal di Lampung dari Aku Pintar. Dan ada sahabat saya, adik saya yang tercinta, Kak Frans Nicholas. Bersama-sama lagi kita. Ya, menarik tadi kita sudah banyak belajar, banyak mengerti tentang toksik itu apa sebetulnya. Nah, tadi Kak Frans juga kasih contoh, misalnya ada perasaan kok saya kayaknya toksik ya mungkin buat istri, buat anak, atau mungkin buat teman gitu. Nah, Kak, aku mau tanya nih dari Kak Ivon, kalau kita ketemu dengan teman-teman yang punya awareness gitu ya, bertanya sebetulnya saya toksik atau bukan. Sementara tadi kan Kak Ivon bilang nggak selamanya lu toksik, karena memang ada konten-konten tertentu yang sebetulnya itu tidak toksik, tapi memang harus dilakukan. Nah, bagaimana sih menghadapi perasaan ini kalau itu ada di diri kita? Contohnya mungkin saya juga gitu ya, suka merasa misalnya, aduh bener nggak ya saya ngomong kayak begini? Aduh kok kayaknya orang bilang saya tipikal yang misalnya gitu ya, manipulatif, tipikal orang yang racun nih gitu ya. Misalnya ada komentar-komentar seperti itu, tapi saya sendiri tidak melihat arahnya ke sana, tapi saya melihat dari konten yang memang mewajibkan melakukan hal-hal tersebut. Nah, ini gimana berdealing dengan diri kitanya? Oke. Ya itu jadi dilematis banget ya Kayo kalau lagi di posisi kayak gitu ya. Cuman kita kan kalau mau menilai apakah sesuatu itu benar apa enggak, kita mesti lihat objektivitasnya dulu ya. Kalau kita ngomongin objektif, lawannya kan subjektif. Kalau kita cuman dapat feedback tersebut misalnya dari satu orang aja, tapi orang-orang yang menerima perlakuan serupa dari Kayo biasa-biasa aja tuh gitu. Bahkan memuji Kayo mungkin, atau mungkin mengapresiasi Kayo. Tapi dengan satu orang ini kita bisa jadi, kita tetap tampung dulu ya pasti. Semua masukan yang kita terima tuh kita tampung. Tapi tampungan itu tuh ada saringannya gitu. Kalau kita nyari ampas kopi gitu ya, kayak ada saringannya dulu gitu. Nah saringannya ini kita yang menentukan, bukan orang lain. Nah, di saringan inilah kita menguji objektivitas penilaian orang itu kepada kita. Caranya gimana? Kalau dari kitanya sendiri udah berusaha recheck nih, tadi Kayo bilang, kayaknya dari perilaku saya nggak ada arah-arahnya ke sana nih, gitu. Saya memang mendorong melakukan itu karena ada kewajiban yang saya lakukan, harus lakukan. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dari kitanya aja melakukan hal itu udah nggak nyaman,
kita mesti recheck dulu ke diri kita. Ini sesuatu yang kita lakukan ini sesuai nggak sama value kita, sama kenyamanan kita. Jangan-jangan ini job desk atau hal yang kita lagi lakukan ini emang sebenarnya nggak sesuai sama saya gitu. Bisa jadi kayak gitu. Atau yang kedua, kalau misalnya kita nggak ngelihat arahnya ke sana, dan kita masih bertanya-tanya nih, kita bisa minta feedback orang lain sebenarnya. Nah, feedback orang lain ini dari beberapa orang yang lain itu yang membantu kita lebih objektif ya dalam menilai apakah perilaku kita atau sikap kita saat itu tuh toksik apa enggak gitu, salah apa enggak. Nah, nanyanya juga perlu sama orang-orang yang memang tahu konteks ya. Karena kalau misalnya kita ceritanya mungkin ke orang lain, ke teman kita yang nggak tahu sama situasi tersebut, terus kita ceritain dari sisi kita. Bisa aja ceritanya kita tuh udah subjektif duluan. Jadi kitanya udah kayak memposisikan kayak kita yang benar tanpa kita sadari gitu. Jadi kita mesti minta feedbacknya sama orang-orang yang berkaitan di situ. Misalnya di kegiatan tersebut, si satu orang feedback kita, oh kok Kayo maksa sih, manipulatif banget sih misalnya. Tapi yang lain, kita bisa tanya ke yang lain yang dalam kegiatan yang sama juga atau situasi yang sama juga. Seperti itu. I see. Ini menarik sekali ya. Nah, kalau misalnya kita sudah mengerti, kita kan bertanya itu. Tapi kadang-kadang sebetulnya gini, di dalam satu pekerjaan, di dalam satu kegiatan gitu ya, kita kan ada tujuan. Nah, kadang-kadang ini punya ideal yang kalau kita bersosialisasi, kita punya ideal-ideal yang berbeda, cara-cara yang berbeda. Nah, ini seringkali menjadi keseruan sendiri tanda kutip gitu ya. Orang tadi kalau kakak bilang mengadjust, oh dia orangnya seperti ini nih, gini. Padahal sebetulnya tujuannya sama gitu loh. Nah ini kan di area ini juga adalah yang masih bersosialisasi di sekolah. Ada OSIS pastinya ya, terus ada kelompok lain, geng-gengan mungkin gitu ya. Saya nggak tahu nih, ada geng-gengan juga nggak nih, geng si A, si B, si C gitu ya. Nah gimana sih gitu loh, sebatas apa di dunia remaja itu dianggap normal? Oke. Ini pertanyaan buat aku ya, Kayo ya? Iya. Soalnya dirimu yang pakar di sini ya, Kak Frans ya. Jadi kita juga bingung nanya. Kan masalahnya itu sejauh apa normal? Karena kan usianya remaja ini usia SMA, SMP, universitas awal. Itu kan pasti banyak banget komunitas, banyak banget kegiatan. Nah, itu kan juga akhirnya banyak yang misalnya nih, oke, OSIS atau ikut di universitas misalnya ikut kegiatan camping. Nah, tujuannya jelas camping, tapi kan idealismenya beda-beda nih gitu loh. Nah, gimana nih menyatukan tanpa dia berpikir sebetulnya ini bukan toksik kok. Memang wajar gitu loh, Kak. Sejauh apa gitu. Kita masih lihat dari purpose atau tujuan kegiatannya dulu ya, yang pasti gitu. Kalau dari kitanya udah ngerasa gini, kadang-kadang tuh kalau di posisinya Arya gitu mungkin kadang sulit ya. Misalnya nih, kalau nanti nih Arya udah mungkin pas kuliah gitu ya, kan kadang ada ya masuk organisasi ini, terus ada ibaratnya tuh kayak ada apanya dulu gitu ya, kayak ada pelatihannya dalam tanda kutip dulu gitu ya. Terus seringkali di situ mungkin banyak kasus-kasus juga yang terjadi gitu ya. Ternyata di situ tujuan kegiatannya kok jadi nggak sesuai nih sama apa ya? Kegiatannya jadi nggak sesuai sama tujuan yang diharapkan mungkin sama pihak kampus atau pihak organisasi gitu. Nah, jadi kita mesti lihat dari tujuannya itu dulu. Terus kita recheck kembali, apakah kegiatan ini sesuai nggak sama tujuan itu. Lalu mesti lihat dari, kita kan kalau misalnya ngomongin tentang batasan gitu ya, kita mesti lihat juga dari dampak evaluasi dari kemungkinan dampak-dampak yang terjadi gitu. Kalau misalnya dari awal kegiatan itu kita udah tahu bahwa ada kemungkinan dampak ABC dan itu masih diterjang aja terus, ya itu jadi ibaratnya nggak bijak ya gitu dari pihak yang penyelenggaranya. Idealisnya untuk dampak yang positif apa enggak gitu. Kalau dampaknya jadi membuat si mahasiswanya atau siswanya jadi nggak nyaman, terus jadi mungkin takut ke sekolah, terus jadi takut segan banget sama guru, padahal kalau murid sama guru kan harusnya terbuka ya gitu. Jadi kalau dampaknya udah tahu dari awal bisa kayak gitu dan masih dipaksakan, itu jadi nggak bijak sih gitu. I see, menarik nih. Nah, Kak Frans, ada yang mau ditanyain nggak nih berkait dengan toxic tadi juga? Boleh lu jangan saya terus yang nanya, sekali-sekali saya pengen diem.
Kalau enggak saya nanya sama Kak Frans ntar. Iya, aku mau nanya ke Kak Ivon sih. Iya. Soal identitas. Soalnya dengan kita mengetahui diri kita sendiri, tujuan hidup terutama nilai kita, cara pandang kita terhadap diri sendiri juga kan mempengaruhi cara pandang orang lain. Kita menyadari itu, kita juga bisa, ya kalau misalnya ya misalnya orang yang seperti ini pasti menarik orang yang punya pandangan yang sama juga. Nah, ini kalau misalnya buat teman-teman seperti Arya atau misalnya teman-teman yang sedang dalam masa pencarian gitu. Kadang-kadang kita di umur yang nggak menjamin juga umurnya 30 atau 40 juga dia sudah dewasa kan. Cuma umur yang bertambah dewasa itu pilihan. Nah, itu gimana cara kita untuk mengetahui hal-hal seperti ini, Kak? Oke. Pertanyaan yang sangat dalam dari Kak Frans ya. Jadi maksudnya gimana caranya, apalagi terutama seumuran Arya ya, yang ibaratnya nih masih transisi banget ke masa dewasa, belum cukup mateng banget secara emosional dan sosialnya gitu ya. Tapi kebutuhan bertemannya juga besar seperti itu ya, dan itu ngaruh banget ke identitas dirinya yang terbentuk nanti. Oke, menarik. Nah, kalau sebenarnya kalau kita ngomongin remaja, ini kan masih masa transisi ya, jadi pasti masih butuh yang namanya pendampingan, bimbingan, dan arahan dari orang dewasa, misalnya orang tua, guru, gitu ya, terus misalnya om tante, dan lain-lain gitu. Jadi kalau dalam proses pencarian jati dirinya tersebut, itu tetap butuh bimbingan itu, tanpa itu mereka nggak benar-benar bisa menilai dengan matang ya, belum benar-benar bisa menilai dengan matang apakah misalnya teman-teman saya yang ini nih, yang menganut value ini, dan saya tertarik untuk ikut value ini juga, apakah ini baik untuk masa depan saya apa enggak gitu. Jadi makanya mungkin Arya juga gitu ya, terus bisa disounding ke teman-temannya juga, walaupun kita merasanya nih udah anak SMA, udah mau kuliah lagi nih ya kan, udah SMA 3, pasti kita kadang-kadang ngerasa pendapat kita lebih benar gitu ya. Mama papa tahu apa sih ya, ibu ayah tahu apa sih gitu kan, aku yang jalanin gitu. Tapi sebenarnya kita perlu menyadari dulu di umur segini tuh belum cukup mateng loh gitu. Jadi itu tetap mesti terbuka ya dan didiskusikan supaya yang tadi Kak Frans bilang tentang proses pencarian jati dirinya tuh terarah dengan baik gitu. Jadi nggak asal-asalan ngikut pengaruh kelompok ini. Oh, kelompok ini rasanya keren nih, banyak networkingnya, banyak kenal-kenalannya sama orang-orang gitu. Rasanya kalau masuk ke kelompok ini bisa dapat banyak channel nih sana-sini. Padahal misalnya value yang dianut oleh kelompok ini pengaruhnya di masa depan atau ke identitas dirinya anak tersebut bisa jadi salah gitu, bisa jadi nggak baik gitu ya. Jadi perlu banget. Nah, Pak Kafran juga tadi bilang umur 30 tahun aja bisa aja loh masih belum cukup matang gitu ya. Benar sih. Benar banget. Karena kita kalau di psikologi tuh ada yang namanya usia kronologis, yaitu usia kita berdasarkan ulang tahun gitu ya, atau tanggal lahir, sama usia mental. Nah, memang kadang-kadang tuh ada usia mentalnya tuh di bawahnya usia kronologis ya gitu. Jadi sebenarnya secara sosial emosional atau kematangannya itu belum sesuai sama usia kronologisnya. Jadi dan kalau misalnya kayak gitu gimana? Kita mesti aware dulu sih sama diri kita sendiri. Kalau misalnya diri kita merasa bahwa kayaknya nih dari pengalaman saya kok kalau saya ngambil keputusan seringkali salah ya arahnya gitu. Kok masih seringkali kayaknya nggak tepat gitu. Kalau misalnya kita refleksi kayak gitu, artinya kita perlu mengakui dan menyadari bahwa jangan-jangan saya memang masih perlu untuk mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan. Jadi kalau salah satunya saya bisa, yang biasanya saya nggak nanya pendapat orang, mungkin saya mulai bisa kali ya tanya ke pendapat orang-orang yang memang saya tahu cara berpikirnya ini baik gitu ya. Terus membangun juga masukan-masukannya, dan saya percaya sama orang ini gitu. Nah, itu bisa melakukan itu juga supaya identitas diri yang terbentuk atau mungkin mau diarahkan, dikembangkan, itu bisa lebih positif juga. Gitu Kak Frans, menjawab nggak nih? Menjawab, tapi ada pertanyaan lanjutan Kak, mumpung masih ada waktu nih.
Bayar. KPI Kak, bagi Boleh, waktunya. boleh. Iya, kalau sesi privat kan pasti. Rebutan. Udah mulai panas soal ini kayaknya. Iya. Kalau misalnya buat orang-orang yang lagi terjebak dalam sebuah hubungan yang toksik, mungkin kalau hubungan pertemanan mungkin akan lebih mudah untuk keluar. Dulu saya pernah punya pertemanan, orang-orangnya baik, tapi nilainya pembicaraan di sana nggak buat saya bertumbuh. Akhirnya bikin, nggak apa-apa kita tetap teman, tapi kalau lu akan ngomonginnya seperti itu, nilai-nilai lu nggak berubah, ya sorry ya, gue menjauh dulu gitu. I cannot stay friends with you if you stay stupid gitu kan. Saya juga mesti bertumbuh terus gitu, itu kasarnya gitu. Nah, kalau misalnya dalam hubungan yang kita nggak bisa keluar semudah itu, contoh misalnya orang tuanya yang toksik, atau misalnya figur ayah yang terutama yang seringkali tidak berfungsi sebagai mestinya gitu. Dan itu nggak bisa kita rubah sebagai anak atau nggak bisa kita rubah sebagai pasangan. Gitu. Itu gimana Kak Iva? Ya, ini pertanyaan yang banyak banget ditanyain mungkin ya sama klien-klien yang remaja nih yang udah mulai berpikirnya udah mulai bisa lebih mateng, tapi juga kebingungan gitu ya sama situasi kayak gini. Ya memang fenomena orang tua gitu ya atau lingkungan keluarga nih yang kita memang udah punya ikatan, kita nggak bisa bohongin juga, nggak bisa putus hubungan juga. Itu kadang-kadang menyulitkan ya jadinya karena nggak mungkin bisa ideal gitu. Artinya kita nggak benar-benar bisa mutusin hubungan ini. Tapi yang pertama sih sebenarnya kita perlu sadar dulu bahwa ya sudah, kita perlu akui dan terima lingkungan saya, ini keluarga saya, dan keluarga saya seperti ini dengan karakter-karakternya yang seperti ini, dan itu bukan dalam kendali saya untuk mengubah mereka maupun mengubah status hubungan saya dengan mereka gitu. Itu yang mesti disadari, diakui dan diterima dulu. Kalau misalnya dari tahap ini aja masih masih kayak mungkin pikiran-pikirannya atau inginnya tuh memaksa bahwa aduh aku udah nggak mau lagi kenal sama keluarga saya, aduh saya udah mau ganti identitas saja biar orang-orang nggak tahu kalau saya keluarganya ini gitu misalnya ya, atau misalnya aduh aku pokoknya harus gimana pun caranya ngubah mama papa saya biar nggak toksik lagi, contohnya kayak gitu. Nah itu akan ibaratnya tuh kalau kita masih ngomong tahapannya masih ada di denial stage ya, atau tahapan denial, jadi gak mengakui, belum menerima si kondisi yang ada. Nah kalau dari sini sudah terlewati, biasanya akan lebih mudah untuk mengarahkan diri, membantu diri di tahap-tahap selanjutnya. Misalnya kita udah tahu, jadi karena kita udah tahu, kita udah sadar, kita udah terima, ketika orang tua atau misalnya orang-orang yang hubungannya sama kita nggak bisa dipisahkan ini melakukan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman atau mengucapkan kritik, komentar, perkataan buat kita tidak nyaman, karena kita sudah tahu, karakternya memang seperti ini. Dan apa yang dia bicarakan tentang saya itu belum tentu benar. Nah, itu yang akan menjadi bantuan ya buat diri kita sendiri supaya kita nggak langsung terpengaruh secara emosional gitu terhadap perkataan atau respon itu. Jadi kita balik lagi ke menyaring lagi gitu ya. Oh iya kan saya tahu karakternya seperti itu, jadi belum tentu saya kayak gitu. Itu. Terus yang ketiga adalah fokus sama diri sendiri gitu. Saya selalu bilang ke semuanya bahwa setiap situasi seburuk apapun tuh selalu bisa lihat dari dua perspektif. Antara kita mau growth atau kita bertumbuh gitu ya, atau kita mau stay aja atau terpuruk sama kondisinya gitu. Kalau misalnya kita mau ngambil growth mindset, kita akan fokus kepada apa nih sumber-sumber yang bisa saya manfaatkan, atau hal-hal yang saya bisa kendalikan, yang bisa membantu saya bertumbuh, sekalipun situasi saya ini itu benar-benar sulit banget, gitu. Ya, jadi kalau udah dalam kondisi yang kayak gitu, memang mau nggak mau kita mesti yang mengandalkan diri kita, atau meminta mencari support system yang lain di luar orang tersebut. Misalnya banyak juga klien saya yang remaja yang mengandalkan kelompok pertemanannya nih, gitu sebagai support sistemnya,
Misalnya jadi ketika dia ada masalah di rumah dan lain-lain, dia harus cerita tapi nggak tahu cerita sama siapa, dia reach out teman sahabatnya yang dia percaya banget gitu, atau reach out guru seperti itu. I see. Itu sih Kak Frans kurang lebih. Ya, thank you. Tapi memang identitasnya harus kuat dulu ya. Jadi kalau misalnya, contohlah handphone gitu, handphone alat komunikasi, tapi dibilang orang, lu sampah. Nah, handphone itu juga tidak akan menerima. Enggak, gue bukan sampah, gue alat komunikasi kok gitu. Ya. Benar banget tuh. Iya. Tadi ini ada rebutan nih antara Arya sama Kak Frans. Kak Arya, sebelum selesai nih, Arya ada yang mau ditanyain. Katanya bagi dong waktunya gitu loh. Silakan Arya. Oke Kak, sorry Kak, thank you ya Kak. Jadi aku tuh ada kayak temen gitu Kak, cerita ke aku, dia tuh kayak semacam terlalu, dari kasusnya dia tuh terlalu care gitu sama temennya. Nah, sampai dia tuh mau buat disakitin berkali-kali gitu Kak. Nah, terus dia cerita ke aku, gimana caranya biar aku tuh bisa keluar gitu dari situ, biar aku tuh bisa nggak tersakiti gitu. Nah, lalu aku kasih saran lah Kak di situ. Aku kasih saran, dia itu, aku bilang gini, kamu harus pilih, kamu mau ningkatin dirimu atau kamu ngurusin temanmu. Nah, terus habis itu aku kasih saran juga Kak, kamu perlu buat love yourself and be yourself gitu Kak. Nah, menurut Kakak itu tuh buat misalnya kasus orang yang dirugikan gitu dan mau keluar gitu tuh, itu saran yang tepat nggak sih Kak? Sangat tepat dong gitu. Itu respon respon dari teman yang sangat dibutuhkan tuh untuk teman kamu yang sedang terjebak dalam situasi itu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang orang yang ragu-ragu untuk keluar dari hubungan yang seperti itu, hubungan yang toksik ya, dia butuh afirmasi atau konfirmasi lah dan afirmasi gitu dari orang lain yang dia percaya juga gitu, bahwa ini kamu kalau mau keluar itu udah bener loh. Karena kadang-kadang mereka ragu-ragu untuk keluar tuh karena banyak faktor ya. Misalnya karena nggak tega sama orang yang ditinggalkan misalnya, atau yang dibatasi nanti hubungannya. Atau bisa juga karena terlalu banyak memori-memori baik mungkin yang sebelumnya udah ada gitu ya. Terus juga bisa jadi karena mungkin dia merasa utang budi atau apa kayak gitu ya. Jadi sebenarnya faktornya bisa macam-macam, tapi memang balik lagi ke kapasitas. Kalau misalnya dari diri dia aja dalam hubungan itu udah merasa nggak nyaman, artinya kan kapasitas kemampuannya untuk bertahan dalam relasi itu udah nggak mampu gitu. Ditambah lagi kalau kita ngomongin nggak mampu, pasti dia udah nggak nyaman banget deh sebenarnya. Efek-efeknya udah negatif. Jadi memang kita mesti ingetin dari segi konsekuensi ya gitu, dan kita mesti bantu dia pelan-pelan untuk berani ngambil langkah, karena saat satu langkah awalnya udah dilakukan, misalnya nih kalau ngomongin mungkin ada yang pacaran ya, satu kata putus saja udah disebutin, itu biasanya lebih mudah untuk melanjutkan ke step berikutnya. Tapi kalau dari putusnya aja itu belum dilakukan, itu kayak susah banget gitu. Untuk pergi aja susah gitu. Untuk membatasi hubungannya itu juga susah. Jadi itu udah oke banget Arya gitu. Oke. Ya. Seru sekali ya ngomongin toksik ini ya, karena kita sadar tidak sadar, mungkin juga dalam kehidupan sehari-hari kita akan bertemu dengan banyak hal yang tadi diceritakan, baik dari Kak Frans maupun dari Arya. Nah, nggak kerasa nih, udah 1 jam bersama. Sebagai closing statement deh, Kak Frans, boleh dong kasih statementnya tentang toxic people, dijauhi atau kita dekati? Ya, disayangi, dikasihi, tapi sebisa mungkin kita juga menjaga diri supaya kita bisa merespon dengan baik apa yang terjadi sama kita. Kita nggak bisa ngontrol apa yang terjadi sama kita, tapi kita selalu bisa merespon, bisa merespon dengan baik gitu sih. Oke, terima kasih. Jadi artinya udah dikasih nih bocoran dari Kak Frans seperti apa kalau kita bertemu dengan toxic people, dan gimana menurut Kak Yvonne secara dunia psikologis pada saat kita harus mengambil keputusan, contohnya seperti Kak Frans tadi mengambil sebuah keputusan, apa kira-kira closing statement yang bisa diberikan untuk kita sore hari ini? Oke. Mungkin akan mirip-mirip ya.
benar banget kata dikasihi itu benar banget. Mungkin aku akan rangkum sebagai kayak gini. Kita nggak pernah bisa mengendalikan orang lain apapun itu dan siapapun itu. Tapi kita selalu bisa menentukan respon ataupun sikap yang mau kita ambil gitu ya. Dan ketika kita bisa menilai dengan cukup bijak tentang sikap yang kita ambil ini, artinya kita sudah cukup tahu gitu kira-kira ketika berhadapan dengan hubungan yang toksik atau orang yang toksik, apa yang paling baik buat diri kita maupun orang tersebut itu batasannya sejauh mana. Kayak gitu sih kayak mungkin. Ini sudah dilengkapi dengan bagus sekali statementnya, ini nyambung. Nah, untuk Arya, silakan Arya, ada nggak ingin disampaikan buat teman-teman mengenai apa yang dipelajari dan kita dengar sama-sama pada sore hari ini? Silakan Arya. Kayak bakal mirip-mirip juga sih Kak, sama yang saya juga mirip juga boleh kok. Jadi kalau menurutku buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin ada di lingkungan yang kurang tepat gitu, saranku kalian tetap share goodness gitu, tetap share value-value positif dari diri kalian, tetap share cinta kasih kalian, dan tetap hormati kalian, tapi kalian tuh harus tetap perjuangin di dunia kalian sendiri gitu. Apa yang kalian percaya, apa yang kalian ingin tuju, apa yang kalian ingin perjuangkan itu harus bisa kalian gapai gitu, tanpa terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan yang ada di luar sana. Karena kalau bukan kita sendiri yang care sama diri kita, siapa lagi gitu yang mau care sama diri kita. Mungkin itu aja. Semangat buat teman-teman yang ada di luar sana. God bless you all. Terima kasih Arya, luar biasa sekali tamu-tamu saya, kakak-kakak yang tercinta di sore hari ini, dan adik Arya bercerita tentang toksik. Saya rasa memang balik lagi intinya adalah bagaimana kita harus, tadi kalau kata Kak Frans bilang, usia boleh tua, tapi attitude kalau belum sampai ke usianya haruslah segera mengintrospeksi diri dan mengejar supaya sesuai ya, jangan tertinggal jauh atau memudahkan diri gitu ya dengan perilaku yang sebetulnya akhirnya malah merugikan diri kita sendiri. Terima kasih ya Kak Ivon, Kak Frans untuk sore di weekend yang luar biasa ini, Adik Arya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, mungkin kita akan ngobrol di tempat-tempat yang lain ya. Akhirnya saya Yohana Elizabeth Harjadinata bersama Kak Ivon, Kak Frans, dan juga Arya mengucapkan salam satu hati. Sampai ketemu minggu depan.